Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Anak-anak, kita masih diberikan kesehatan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan dalam grup WhatsApp. Pada video ini Bapak akan menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis atau sunnah. Sebelumnya Bapak mau tanya, siapa di sini yang sudah rajin membaca Al-Quran? Siapa yang sudah rajin membaca hadis? Nah, setelah ini akan Bapak kupas mengenai Al-Quran, hadis, dan bagaimana fadilah-fadilah yang kita dapat dari keduanya. Nah, yang pertama Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan atau bacalah. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang ketika membacanya merupakan amal ibadah. Ada pula definisi lain mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisi kalamullah atau perkataan Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang ketika kita membacanya merupakan amal ibadah. Kemudian hadis berasal dari kata hadasa yang artinya baru, peristiwa, perkataan, muda, dan juga cerita. Adapun menurut istilah, hadis merupakan segala sikap, perkataan, perbuatan, dan juga penetapan atau keputusan dari Rasulullah SAW. Secara harfiah, hadis merupakan jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Jadi para ulama juga ada yang mengatakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang hadis sendiri ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis hauli, yaitu berupa hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai bidang, jadi melalui ucapan beliau sendiri. Kemudian hadis fi'li. Hadis fi'li ini adalah hadis berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah yang disampaikan kepada kita melalui sahabat. Jadi diceritakan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga hadis tarhiki. Hadis tarhiki ini merupakan hadis berupa keadaan Nabi Muhammad yang mendiamkan di sini, tidak berkomentar dan juga tidak melarang, serta juga tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sekarang yang kedua, yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran sendiri secara umum ada 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran utama. Jadi Al-Quran ini sebagai sumber rujukan ajaran utama yang ada. Kemudian yang kedua, sebagai konfirmasi dan juga informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal. Sebagai contoh, fenomena alam yang ada di dunia ini yang sebelumnya tidak dapat diterima oleh akal. Nah, di Al-Quran sebagai konfirmasi kalau memang benar adanya. Kemudian sebagai petunjuk hidup umat manusia yang walaupun terkadang masih berupa gambaran umum. Nah, nanti di sini merupakan peran hadis sebagai penjelasnya. Kemudian yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu. Kita ketahui menurut ajaran Islam
ada 4 kitab yang ada di dunia ini. Yang pertama kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, fungsi Al-Quran sebagai penyempurna dan juga sebagai pengontrol tadi, karena banyak kitab-kitab sebelum Al-Quran yang sudah banyak dirubah. Nah, Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa tidak bisa dirubah. Allah akan menjaganya sampai hari kiamat nanti. Jadi Al-Quran ini sebagai pengontrol tadi. Kemudian fungsi hadis yaitu berupa sumber ajaran hukum Islam. Yang kedua setelah Al-Quran, jadi sebagai penjelas dari Al-Quran. Misal di Al-Quran tidak ada, kemungkinan besar di hadis insya Allah pasti ada. Ataupun di Al-Quran dijelaskan hanya secara umum seperti fungsi yang ketiga tadi. Nah, di hadis ini merupakan sebagai penjelasnya, sebagai perinci dari ajaran-ajaran tersebut. Sekarang menginjak ke keistimewaan dari Al-Quran. Nah, keistimewaan yang pertama yaitu Al-Quran ini berisi memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat oleh kitab-kitab terdahulu. Jadi dalam Al-Quran ini sudah mencakup 3 kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran ini memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup, seperti dijelaskan tadi bahwa di dalam Al-Quran terdapat kalamullah atau perkataan Allah yang menjadikan pedoman hidup umat manusia untuk hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Ini juga hampir sama dengan mengenai yang belum diterima oleh akal tadi, yaitu berupa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan berbagai fenomena-fenomena atau ilmu-ilmu tentang alam yang mungkin pada saat ini, masa ini, ada yang sudah bisa dibuktikan secara ilmiah, ada pula yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebagai contoh, fenomena laut yang ada 2 warna dan tidak bisa menyatu. Nah, itu sudah ada penjelasan secara ilmiah yang sudah sejak dahulu dikatakan oleh Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaya bahasa yang istimewa dan mudah untuk dipahami khalayak umum. Jadi Al-Quran ini pada awalnya memang dikatakan oleh orang kafir dikatakan sebagai syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad, karena memang bahasa yang digunakan Al-Quran ini sangat tinggi. Apalagi kita tahu bangsa Arab merupakan bangsa penyair, jadi dikatakan bahwa Al-Quran ini awalnya merupakan syair, karena memang begitu bagus, begitu istimewa gaya bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Quran ini. Maka orang kafir sampai mengatakan ini merupakan syair. Oke, Bapak kira cukup materinya. Setelah ini seperti yang sudah Bapak sampaikan di grup WhatsApp, tugas kelompoknya yaitu kan Bapak di sini belum menyampaikan perilaku mencintai Al-Quran. Nah, sekarang tugas kalian per kelompok amati di sekitar kalian, boleh di rumah, apalagi sekarang masa pandemi, contoh-contoh perilaku yang mencerminkan mencintai Al-Quran. Nah, setelah itu didiskusikan kepada kelompoknya dan diberikan alasan kenapa perilaku tersebut dikatakan mencintai Al-Quran. Oke, Bapak cukupkan hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga apa yang Bapak sampaikan dapat mudah diterima oleh anak-anak. Jangan lupa tetap memakai masker, rajin mencuci tangan. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.